Menariknya, selama di penjara Richard ini malah menjadi figur yang kontroversial. Banyak orang-orang yang ngefans sama dia sampai salah satu dari mereka ini menikahinya pada tahun 1996. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Buat kaum perempuan, apa yang bakal kalian lakuin kalau misalnya diajak first date sama cowok ganteng? Bakal kalian terima atau enggak? Ya apapun pilihan kalian, gue cuma mau ngingetin ya hati-hati aja. Karena bisa aja di balik wajah yang keren, ada sisi gelap yang menyeramkan. Contohnya, kayak deretan cowok yang dinobatkan orang-orang sebagai psikopat ganteng yang pernah ada. Ya kalau gitu langsung aja kita bahas ke urutan yang pertama. Wade Wilson. Kita awali dari Wade Wilson alias Deadpool. Wade dijuluki dengan sebutan itu karena ya namanya memang sama dengan karakter Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds. So, apa yang dilakukan oleh Wade Wilson? Jadi pada 7 Oktober 2017, Wade ini bertemu dengan Christine Melton di bar Buddha Life di kota Fort Myers. Ya, setelah mereka asik chit-chat, Christine mengajak Wade buat pergi ke rumah temannya Christine. Ya, mereka stay di sana sampai pagi hari. Nah, di pagi harinya Christine ini ngajak Wade dan juga satu temannya lagi buat pindah ke tempat rumahnya Christine yang ada di Cape Coral. Nah, awalnya nggak ada yang aneh dengan kelakuan Wade sampai akhirnya satu temannya Christine ini pamit pulang dan meninggalkan Wade bersama dengan Christine yang tinggal berdua saja. Tiba-tiba saat Christine tertidur di kamarnya, Wade datang menghampiri dan langsung. Dan Wade pun kabur menggunakan mobil Christine. Di jalan dia melihat seorang wanita bernama Diane Ruiz. Ya, lagi berjalan kaki. Wade pun berhenti untuk menanyakan arah jalan. Tapi dia malah membujuk Diane untuk ikut masuk ke dalam mobil. Dan gak lama, Diane pun mencoba untuk keluar dari mobil tapi Wade menyerangnya dan mendorongnya keluar. Setelah itu, sampai 20 kali. Setelah aksi gila itu, Wade menelpon bapaknya yang bernama Stephen dan menceritakan apa yang baru saja dia lakukan. Orang tua Wade pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian dan polisi ini baru bisa menangkap Wade sehari setelahnya pada 8 Oktober 2019 di sebuah rumah kosong yang berhasil dia bobol. Akibat perbuatan keji dan serangkaian aksi kejahatan lainnya, akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2024, Wade dijatuhi hukuman. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kita next. Cameron Herring. Yang kedua, gue yakin kalian pasti familiar sama wajahnya yang kayak gini. Karena banyak banget netizen yang mengidolakan dia karena mukanya yang ganteng. Ya bisa dibilang Cameron Herring ini bukan psikopat, melainkan dia gak sengaja menghilangkan nyawa 2 orang akibat kebut-kebutan. Ya, insiden mengerikan ini terjadi pada tanggal 23 Mei 2018 di Tampa, Florida. Saat itu Cameron ini masih berumur 18 tahun. Lagi terlibat balapan liar dengan seorang temannya. Dia ini mengendarai mobil Ford Mustang dengan kecepatan 160 km per jam. Cameron pun ditemani kakaknya yaitu Tristan Herring yang duduk di kursi sampingnya. Nah, di saat yang sama ada seorang ibu muda bernama Jessica Ralph Benold dan juga bayinya Lilia yang sedang menyeberang jalan dengan stroller di tangannya. Tanpa was-was, Cameron Jessica dan bayinya dan mereka berdua pun terlempar ke udara. Dan sedihnya, Jessica meninggal di rumah sakit gak lama setelah insiden itu terjadi. Sedangkan Lilia menyusul kepergian ibunya setelah beberapa hari kemudian setelah dirawat intensif. Akibat hal ini, pada 8 April 2021, Cameron dijatuhi hukuman 24 tahun penjara atas tuduhan menggunakan kendaraan. Dan anehnya, sebagian orang menganggap hukuman itu terlalu berat untuk seseorang yang masih muda dan gak ada niatan jahat. Mereka kasihan kalau misalnya Cameron ini harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi. Bahkan, #Justice for Cameron juga sempat trending di sosial media. Dan lagi-lagi mereka mendukung hanya karena penampilan fisiknya saja. Kita next. Robert Chambers. Ya, kalau misalnya ngomongin psikopat dengan wajah yang cool kayak
Robert Chambers ini nggak boleh sampai kelewatan ya. Robert Chambers ini dikenal sebagai The Preppy. Ya, kejadian mengerikan ini bermula saat Robert masih berumur 19 tahun. Dia berasal dari sosok keluarga kaya, tapi memang Robert ini memiliki riwayat masalah hukum dan juga kecanduan narkoboy. So, kasusnya bermula pada tanggal 26 Agustus 1986 di area Central Park belakang Metropolitan Museum of Art. Seorang pengendara sepeda menemukan tubuh wanita muda yang sudah tidak bernyawa. Setelah dicari tahu, wanita tersebut bernama Jennifer Levin yang berusia 18 tahun. Polisi akhirnya menyelidiki kasus ini dan menetapkan Robert Chambers sebagai pelaku. Di persidangan, Robert ini mengaku telah mencintai Jennifer saat mereka sedang berhubungan. Tapi menurutnya itu semua atas kesepakatan bersama dan baginya Jennifer hanya kecelakaan yang tidak disengaja. Jadi ya Robert kekeh kalau misalnya dirinya tidak bersalah. Sampai akhirnya akibat perbuatan tersebut Robert dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada tahun 1988 dan dia pun bebas dari penjara di tahun 2003. Tapi di tahun 2004 dan juga 2005 Robert ini terkena kasus lagi akibat melanggar lalu lintas dan menggunakan narkoboy. Sayangnya dia lolos dari jeratan hukum tersebut dengan hanya membayar jaminan. Dan kejadian sama terulang kembali di tahun 2007. Robert yang berusia 41 tahun ini ditangkap di apartemennya atas tuduhan menjual obat-obatan terlarang. Dia pun dijatuhi hukuman 19 tahun penjara, namun 4 tahun kemudian dia dibebaskan kembali. Dan sekarang Robert masih diawasi ketat oleh pihak kepolisian. Wow, benar-benar ya, uang ini sangat bekerja sekali dalam kasus ini. Mantap. Richard Ramirez. Richard Ramirez ini dikenal sebagai psikopat berantai sampai dijuluki dengan sebutan The Night Stalker oleh warga US. Jadi selama 1984 sampai 1985 Richard ini telah banyak melakukan kejahatan. Dia ini memilih korbannya secara random dan selalu melakukannya dengan memasuki rumah korban pada malam hari. Nah, kejahatannya antara lain adalah 13 kasus, 5 percobaan, 11 dan 14 dan seluruh korbannya diperlakukan dengan cara. Bahkan selama melakukan hal keji tersebut, Richard ini sering menyebutkan salam seperti Hail Satan dan meninggalkan simbol satanis pentagram di tempat kejadian. Sampai akhirnya setelah polisi menyebar sketsa wajah Richard, ada seorang warga dari Los Angeles yang melihat keberadaan Richard. Dia pun memberitahu polisi dan segera dilakukan pengejaran. Pas ketahuan lokasinya, Richard ini berusaha buat mencuri mobil agar dia bisa kabur. Tapi sayangnya usahanya gagal dan berujung dikepung warga sekitar. Richard akhirnya ditangkap dan menjalani proses pengadilan yang dimulai pada tahun 1989. Dan pada 7 November 1989, Richard Ramirez dinyatakan bersalah atas 43 tuduhan kejahatan. Dan dia pun dijatuhi hukuman. Menariknya, selama di penjara Richard ini malah menjadi figur yang kontroversial. Banyak orang-orang yang ngefans sama dia sampai salah satu dari mereka ini menikahinya pada tahun 1996. Tapi sayangnya, selagi menunggu eksekusi, Richard ini keburu meninggal dunia akibat penyakit limfoma sel B pada tahun 2013. Kayaknya menarik nih ya kalau misalnya kita bikin satu episode sendiri buat bahas Richard Ramirez ini. Gimana menurut kalian? Kita next ke yang terakhir, Ted Bundy. Dan gak lengkap rasanya kalau misalnya kita gak bahas psikopat paling terkenal dalam sejarah Amerika. Bahkan sampai dibuatkan series Netflixnya. Dia terkenal karena memikat para korban dengan menggunakan pesona dan juga penampilannya yang menarik. Ya, Theodore Robert Bundy atau dikenal dengan Ted Bundy ini telah menghabiskan setidaknya 30 wanita muda di berbagai negara bagian Amerika selama tahun 1970-an. Ted ini dikenal sebagai orang yang dingin, tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan, bersalah, takut ataupun malu. Tapi memang dia ini cukup cerdas dan karismatik. Dan terlihat ya seperti cowok normal pada umumnya. Modusnya yang sering dia lakukan yaitu dengan cara berpura-pura menjadi penyandang disabilitas untuk menarik simpati para korbannya. Dan ia juga sering berbicara manis buat mendekati para wanita. Tapi itulah yang menjadi kekuatan Ted. Kebanyakan korbannya adalah wanita muda
berkulit putih dengan rentan usia 18 sampai 25 tahun dengan rambut panjang berwarna gelap. Nah, setelah berhasil membujuk mereka masuk ke dalam mobil, Ted mulai menyerang sampai akhirnya menghabisi mereka. Untuk menghilangkan bekas kejahatannya, ini Ted biasanya akan tubuh korbannya. Tapi hal keji lainnya yaitu dia melakukan nekrofilia setelah korbannya tidak bernyawa. Nah, setelah buron selama berbulan-bulan, akhirnya persembunyian Ted Bundy ini terbongkar juga setelah dirinya ditilang oleh polisi. Saat polisi menggeledah mobil Ted, mereka menemukan linggis, masker wajah, tali, dan juga borgol. Ted pun dicurigai atas kepemilikan alat-alat tersebut dan kecurigaan polisi mulai dikaitkan dengan kejahatan ekstrim yang terjadi. Sampai akhirnya Ted ini resmi ditangkap pada tahun 1975 saat dia ketahuan menculik calon korbannya yaitu Carol Daronch. Ted pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Epicnya, Ted ini pernah berhasil melarikan diri 2 kali dari penjara dan dia pun ditangkap kembali di tahun 1978 di Florida. Sampai puncaknya, Ted ini dijatuhi hukuman dengan kursi listrik pada tahun 24 Januari 1989 di Florida State Prison. Ya, saking fenomenalnya dan sensasionalnya kasus ini, banyak masyarakat yang menyambut bahagia di luar penjara dengan membawa papan bertuliskan Burn Bundy Burn. Wow. Modusnya dengan gimmick penyandang disabilitas ya. Agus nih bos, senggol dong. Tangannya keluar lagi. Oke, itu dia guys, deretan psikopat pria yang terkenal dengan kegantengannya. Tapi jangan sampai kegantengan itu bikin kalian lupa sama kelakuan kejinya. Ya, tapi gimana menurut kalian tentang kasus-kasus ini? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya.